Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Agustria dengan NIM 34032100032, Program Studi Akuntansi Reguler B. Saya Nurul Hasanah dengan NIM 3403210033, Program Studi Akuntansi dari kelas Akuntansi Reguler B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai siklus penggajian dalam sistem informasi akuntansi. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai gambaran umum dari siklus penggajian. Siklus penggajian adalah kumpulan aktivitas bisnis berulang yang berhubungan dan pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan tenaga kerja yang efektif. Desain sistem HRM atau Human Resource Management juga penting karena pengetahuan dan keterampilan karyawan adalah aset yang berharga. Sehingga sistem Human Resource Management atau HRM harus dapat bantu tetapkan aset ini untuk tugas yang sesuai dan bantu memantau perkembangan berkelanjutan mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dari siklus penggajian. Siklus penggajian memiliki tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan utama dari siklus penggajian, yang tentunya mengacu pada 3 fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi. Yakni, yang pertama, mengumpulkan data aktivitas penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai agar aset perusahaan bisa terjaga. Yang kedua, yaitu tujuan khusus dari siklus penggajian. Secara khusus, tujuannya adalah menjamin bahwa 1. Menjamin mendapatkan data penggunaan tenaga kerja dengan tepat dan lengkap. Kedua, penghitung kompensasi dan kesejahteraan telah mengikuti peraturan di mana perusahaan berlokasi. Ketiga, perhatian mengenai peningkatan kesejahteraan karyawan disertai dengan pemantauan dan pengarahan minat dan keahlian karyawan yang bersangkutan. Keempat, mendapatkan level kualitas karyawan yang sesuai dengan yang dispesifikasikan. Kelima, perhitungan biaya tenaga kerja seluruhnya, termasuk perhitungan dan pelaporan sumber daya intelektual. Output utama dari sistem penggajian adalah cek. Yang pertama, karyawan sebuah perusahaan menerima gaji individual. Kemudian, cek penggajian dikirim ke bank untuk mentransfer dari dana akun reguler perusahaan ke akun penggajiannya. Kemudian, cek diberikan kepada lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan lain-lain untuk mengirimkan pajak karyawan dan majikan, premi asuransi, iuran serikat pekerja, dan lain-lain. 6. Aktivitas bisnis utama dalam siklus sumber daya manusia atau gaji. Yang pertama, rekrutmen dan penerimaan kerja. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, kompensasi atau payroll. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, pemberhentian pegawai baik sukarela atau tidak. Ada 5 sumber utama input sistem penggajian. Yang pertama, Departemen HRM menyediakan informasi tentang perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tingkat pembayaran. Yang kedua, karyawan memberikan perubahan dalam pemotongan diskresioner atau MIS asuransi jiwa opsional. Yang ketiga, berbagai departemen
memberikan data tentang jam kerja aktual karyawan. Yang keempat, instansi pemerintah memberikan tarif pajak dan instruksi pengaturan. Yang kelima, perusahaan asuransi dan organisasi lain, yaitu memberikan instruksi untuk menghitung dan mengirimkan berbagai 4 pemotongan. langkah menjalankan penggajian. Proses penggajian dalam bisnis sangat penting untuk memastikan karyawan menerima pembayaran yang akurat dan tepat waktu. Kami menguraikan langkah-langkah umum administrasi penggajian yaitu 1. Hitung gaji kotor karyawan tersebut. Gaji kotor mencakup gaji yang diperoleh karyawan dan pembayaran bonus, komisi, atau penggantian biaya tambahan. Tentukan gaji kotor dengan mengalihkan tarif per jam karyawan dengan jam kerja selama 1 periode pembayaran. Untuk karyawan bergaji, ambil pendapatan tahunan dibagi dengan jumlah periode pembayaran dalam setahun. Kedua, menentukan potongan gaji mereka. Pajak dan pemotongan gaji berbeda-beda di setiap negara. Namun, dapat mencakup pajak penghasilan, iuran jaminan sosial, premi kesehatan, iuran pensiun, dan pemotongan gaji. Ketiga, hitung laba bersihnya. Hitung pendapatan bersih dengan mengurangkan semua pemotongan gaji yang ditentukan dari gaji kotor karyawan. Keempat, bayar karyawan tersebut. Distribusikan gaji bersih kepada karyawan pada akhir setiap siklus penggajian dalam bentuk pembayaran gaji, uang tunai, atau setoran langsung. Penggunaan sistem payroll untuk kelancaran siklus penggajian. Jika melihat pada daftar aktivitas dalam siklus penggajian, kesemuanya merupakan proses yang panjang untuk melakukan pembayaran gaji pada pegawai perusahaan. Sebagian perusahaan boleh jadi masih menjalankan beberapa aktivitas siklus secara manual, seperti pengubahan data pegawai pada saat data induk, perhitungan gaji pegawai, perhitungan pajak penghasilan, dan komponen pengurang gaji lainnya, sampai pencetakan selip gaji. Siklus penggajian memastikan pemberi kerja membayar karyawan secara teratur. Periode pembayaran adalah jangka waktu yang dicakup oleh satu gaji dan satu siklus penggajian. Karyawan menerima gaji pada hari gajian yang konsisten dan telah ditentukan sebelumnya di akhir setiap siklus penggajian. Siklus penggajian biasanya dikelola melalui Departemen Sumber Daya Manusia atau akuntansi perusahaan. Perusahaan menggunakan siklus penggajian untuk memastikan kompensasi yang adil bagi karyawan dan pelaporan penggajian yang benar. Siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Pemberian gaji merupakan kegiatan rutin bagi perusahaan, sehingga merupakan pengeluaran perusahaan yang relatif besar. Karena itu, diperlukan suatu sistem penggajian yang baik agar dalam pelaksanaan penggajian dari perhitungan sampai pembayaran dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Sekian presentasi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai sistem penggajian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.